Assalamualaikum anak-anak. Pada pertemuan kali ini, Bu Iva ingin menjelaskan kembali materi tentang luas permukaan gabungan bangun ruang. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh 1. Hitunglah luas permukaan gabungan bangun ruang berikut. Nah, sebelum kita menghitung luas permukaan bangun ruang ini, kita lihat dulu. Pada gambar ini terdapat bangun ruang kubus dan juga balok. Maka untuk menghitungnya, kita hitung dulu luas satunya. Luas 1 yaitu luas kubus, kemudian luas 2 adalah luas balok. Untuk menghitung luas kubus, kita bisa menggunakan rumus 5 dikali sisi dikali sisi. Kenapa tidak dikali 6? Karena pada gambar ini, sisi kubus hanya ada 5, karena yang satu ada di bawah ini tertutup oleh bangun balok. Jadi kita tidak menghitungnya. Jadi sisi dari kubus tinggal 5. Jadi rumusnya menjadi 5 dikali sisi dikali sisi. Kemudian untuk menghitung luas permukaan balok, kita bisa menggunakan rumus yaitu 2 dikalikan P kali L ditambah P dikali T dikali L dikali T. Dan di sini kita harus menguranginya dengan luas alas kubus. Kenapa? Karena di sini sisi alas kubus berhimpitan dengan sisi atap kubusnya. Nah, di sini adalah sisi yang tertutup, tidak terlihat. Maka pada permukaan itu kita tidak perlu menghitung luas permukaannya. Jadi kita tinggal menghitung luas permukaan balok, kemudian kita kurangi dengan sisi yang tertutupi oleh alas kubus ini. Langsung saja kita menghitung. Oh iya, sebelumnya luas alas kubus itu adalah rumusnya adalah sisi dikali sisi, karena alasnya berbentuk persegi, maka rumusnya adalah sisi dikali sisi. Sekarang coba kita hitung luas permukaannya. Luas 1 sama dengan 5 dikali S dikali S. Sisi dari kubus adalah 15 cm. Kenapa? Karena lebar pada balok ini sama dengan panjang sisi dari kubus. Jadi di sini kita tahu bahwa kubus tersebut berukuran sisi 15 cm. Kita masukkan dalam rumusnya menjadi 5 dikali 15 dikali 15. Kita peroleh hasilnya adalah 1125. Itu untuk luas 1. Kita masih harus menghitung luas 2-nya. Sekarang kita hitung luas 2-nya. Tuliskan dulu rumusnya kembali. Kemudian kita masukkan panjang balok adalah 45, lebarnya 15, dan tingginya adalah juga 15 karena panjangnya sama. Kita masukkan angkanya menjadi 2, 45 dikali 15 ditambah 45 dikali 15 ditambah 15 dikali 15 dikurangi 15 dikali 15. Apabila kita kalikan 45 dikali 15 akan kita peroleh 675. Ini juga sama, kemudian 15 dikali 15 adalah 225. Di sini juga sama, kemudian kita jumlahkan dulu yang ada di dalam tanda kurungnya. Kita peroleh 1575. Kemudian kita kalikan dengan 2. Maka kita peroleh 3150 dikurangi 225, maka hasil akhirnya adalah
2925 cm persegi. Ini untuk luas 2-nya. Luas 1 tadi kita ketemu 1125, dan luas 2 kita ketemu 2925. Jadi, luas gabungan bangun ruang tersebut adalah luas 1 ditambah dengan luas 2, yaitu 1125 cm persegi ditambah 2925 cm persegi. Ini kita akan peroleh 4050 cm persegi. Nah, ini adalah luas gabungannya. Ini untuk contoh satunya, seperti ini. Kita lanjut ke contoh 2. Hitunglah luas permukaan gabungan bangun berikut. Nah, sebelum kita menghitung lagi, kita perhatikan dulu bangunnya. Pada gambar, kita bisa lihat bangun yang kecil ini adalah bangun balok. Yang besar ini adalah kubus. Dari mana ini kubus? Karena panjang, lebar, dan tingginya berukuran sama panjang, yakni 18 cm. Kemudian untuk balok tersebut berukuran panjang 18, lebar juga sama 18, dan tingginya berapa? Di sini ada keterangan. Panjangnya sama. Kita tahu tinggi kubus itu panjangnya 18 cm. Maka apabila ini panjangnya sama, maka tinggi baloknya adalah setengah dari tinggi kubus, yaitu 9 cm. Maka untuk menghitungnya sama seperti tadi, kita menghitung luas 1 dan luas 2. Luas 1 yaitu luas kubus, kita bisa menghitung dengan rumus 5 dikali sisi, sama seperti tadi, karena permukaan yang terlihat ada 5 buah. Kemudian kita harus menambah lagi dengan luas persegi panjang. Yang dimaksud dengan luas persegi panjang itu yang mana? Luas persegi panjang yang dimaksud adalah sisi di sini. Nah, sisi yang kecil ini kan juga terlihat, tapi hanya berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 18 dan tinggi atau kita bisa sebut juga lebarnya ini adalah 9. Kemudian untuk luas 2, di sini kita bisa menggunakan luas permukaan balok seperti biasa, tetapi untuk bagian panjang dikali tinggi tidak kita kalikan 2, sedangkan yang lain kita kalikan 2. Karena untuk bagian permukaan panjang dikali tinggi, yaitu panjang dikali tinggi, atau bagian alas, ini ada 2, alas dan tutupnya, maka kita kali 2. Kemudian untuk bagian lebar dikali tinggi, lebar dikali tinggi, ini ada 2 juga, di sebelah sini juga ada, sama, maka kita juga kali 2. Kemudian untuk panjang dikali tinggi tidak kita kali 2 karena cuma ada 1. Panjang dikali tinggi sebelah sini, dan di sebelah sini yang berhimpitan dengan bangun kubus, maka kita tidak menghitungnya. Maka untuk bagian permukaan panjang dikali tinggi tidak perlu kita kalikan 2. Oke, kita langsung menghitung. Luas 1 yaitu 5 dikali sisi, dikali panjang, dikali dengan tinggi. Sisinya tadi 18, panjangnya yang ini juga 18, dan tingginya 9. Kita kalikan. 5 dikali 18 dikali 18 kita peroleh 1620, kemudian 18 dikali 9 kita peroleh 162. Kemudian kita jumlahkan, akan kita peroleh hasilnya 1782 cm persegi. Ini untuk luas 1. Kemudian kita hitung luas 2-nya. Luas 2-nya kita masukkan lagi rumusnya, 2 dikali panjang dikali lebar ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi ditambah panjang dikali tinggi.
kita masukkan, panjangnya 18, lebarnya juga sama 18, dan tingginya adalah 9. Kita kalikan dulu masing-masing, 18 dikali 18 adalah 324, kemudian 18 dikali 9 kita peroleh 162. Ini juga sama, kemudian kita kalikan 2 masing-masing, 2 dikali 324 diperoleh 648, kemudian 2 dikali 162 diperoleh 324, kemudian yang terakhir ini 162. Selanjutnya kita jumlahkan seluruhnya, maka akan kita peroleh 1134 cm persegi. Ini untuk luas yang kedua. Jadi luas gabungan bangun ruang tersebut adalah luas 1 ditambah dengan luas 2, yakni 1782 cm persegi ditambah dengan 1134 cm persegi. Maka akan kita peroleh 2916 cm persegi. Nah, ini untuk cara pengerjaan bangun pada contoh yang kedua. Selanjutnya, atau yang ketiga, hitunglah luas permukaan gabungan bangun ruang berikut. Sebelumnya kita lihat lagi, di sini ada bangun balok dan juga kubus di atasnya yang kecil ini. Balok tersebut mempunyai panjang 56 cm, lebar 16 cm, dan tingginya adalah 28 cm. Kemudian kita lihat bangun kubusnya mempunyai ukuran berapa. Di sini kita lihat yang paling jelas, kubus tersebut mempunyai lebar yang sama dengan lebar balok, yakni 16 cm. Jadi dari situ kita tahu ukuran dari kubus tersebut adalah 16 cm, dari panjangnya 16, lebarnya 16, dan tingginya juga 16. Lalu kemudian 44 cm ini ukuran yang mana? 44 cm itu adalah ukuran dari atas ujung bangun kubus sampai ke bawah bangun balok. Nah, dari sini juga kita bisa menentukan tinggi kubusnya. Dari 44 cm kita kurangi dengan tinggi baloknya, yaitu 28 cm. Nanti di sini kita akan peroleh panjangnya adalah 16 cm. Jadi sudah jelas bahwa ukuran kubus tersebut adalah 16, juga 16. Maka untuk menghitung luas permukaannya, kita bisa menggunakan rumus 5 dikali sisi dikali sisi. Di sini kita juga hanya menghitung 5 sisi kubusnya, karena sisi yang satu, sisi alasnya di sini berhimpitan dengan bangun balok. Jadi kita tidak perlu menghitung luasnya. Kemudian untuk luas yang kedua, kita hitung menggunakan rumus luas permukaan balok seperti biasa, yaitu 2 dikali panjang dikali lebar, ditambah panjang dikali tinggi, ditambah dengan lebar dikali tinggi. Kemudian di sini sama seperti contoh yang pertama, kita kurangi dengan luas alas kubus. Karena bagian atap balok tersebut sebagian kecil tertutup oleh alas kubus, maka luas permukaan balok ini harus kita kurangi dengan alas kubusnya. Seperti tadi, luas alas kubus, rumusnya adalah sisi kali sisi, karena alas kubusnya berbentuk persegi. Kita mulai menghitung. Luas 1 sama dengan 5 dikali sisi dengan sisinya adalah 16 cm. Kemudian kita kalikan seluruhnya, maka kita akan memperoleh hasilnya adalah 1280 cm persegi. Kemudian untuk luas 2 kita masukkan rumusnya, kita tulis, kemudian
Di sini kita masukkan angkanya, panjangnya adalah 56, lebarnya 16, dan tingginya 28. Kita kalikan masing-masing, 56 dikali 16, 56 dikali 28, 16 dikali 28 yang terakhir, dan yang terakhir 16 dikali 16. Setelah kita mengkali satu persatu, maka kita akan peroleh 56 dikali 16 adalah 896. Kemudian 56 dikali 28 adalah 1568. Lalu 16 dikali 28 adalah 448. Dan yang terakhir 16 dikali 16 adalah 256. Kemudian di sini kita jumlahkan dulu. 896 ditambah dengan 1568 dan ditambah 448. Kita akan memperoleh hasilnya adalah 2912. Di sini kita selanjutnya harus mengkalinya dengan 2 terlebih dahulu. Maka kita akan memperoleh hasil 5824, dan langkah terakhir adalah kita harus mengurangi dengan 256. Hingga kita peroleh hasil akhirnya adalah 5568 cm persegi. Ini untuk luas 2-nya, dan luas 1-nya tadi adalah 1280. Jadi, luas gabungan bangun ruang tersebut adalah luas 1 ditambah dengan luas 2, sama dengan 1280 cm persegi ditambah 5568 cm persegi. Kita peroleh hasilnya adalah 6848 cm persegi. Nah, di sini penjelasan untuk contoh yang terakhir. Dari ketiga contoh, kita bisa simpulkan bahwa untuk menghitung luas permukaan kita lihat dulu bangun apa yang harus kita cari luasnya. Kemudian, manakah bagian yang saling berhimpitan. Jangan lupakan juga identifikasi ukuran masing-masing bangun. Jangan sampai keliru dan terkecoh oleh sisi-sisi yang tidak perlu, contohnya yang ini. Kebanyakan kemarin 44 adalah sisi kubusnya. Nah, salahnya di situ. Oke, sekian dari Bu Eva untuk penjelasan materi luas permukaan gabungan bangun ruang pada kesempatan kali ini. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.